Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Salsabil Homeschooling. Perkenalkan, nama saya Zahra Zafira Amalia dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah unsur-unsur terbentuknya negara. Dua unsur terbentuknya negara. Unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur konstitutif atau pokok dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif atau pokok ialah unsur yang paling penting dan harus ada, karena berperan sebagai syarat wajib yang harus dimiliki oleh calon negara. Sedangkan unsur deklaratif ialah unsur tambahan yang boleh-boleh saja tidak dimiliki oleh suatu negara. Dan saya akan mulai menjelaskan unsur-unsur terbentuknya suatu negara dimulai dari yang pertama, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara astronomis berada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Karena letak astronomis Indonesia sedemikian rupa, maka Indonesia termasuk dalam kawasan yang beriklim tropis, di mana iklim tropis berada di antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Afrika dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua adalah rakyat. Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Penduduk Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Sebagai negara republik, maka para pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan yang dibatasi oleh masa jabatan. Pemerintahan tidak secara terus-menerus memerintah tanpa batas waktu. Jabatan pemerintahan hanya untuk jangka waktu tertentu. Kekuasaan pemerintah dalam negara republik pada dasarnya merupakan mandat dari rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Unsur yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diperoleh dari negara Mesir pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Pengakuan dari negara lain ini memiliki arti penting bahwa bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, maka bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa turut campur dari negara lain. Unsur yang kelima adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Kesatuan berarti suatu keadaan yang menjadi satu yang erat kaitannya dengan keutuhan. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Persatuan yang mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sekiranya itu saja materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sukses selalu teman-teman Salsabil Homeschooling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.